Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Puspita dengan NPM 221302210 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ-organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut lalu akan diproses secara mekanik atau secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan itu sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut lalu diperlukan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah pada makanan untuk dibuang sebagai feses. Yang kedua, kita akan membahas organ yang bekerja pada sistem pencernaan. Apa saja sih organ yang bekerja pada sistem pencernaan itu? Mari kita bahas secara tuntas. Yang pertama yaitu ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah untuk dicerna. Di dalam mulut terjadi yang namanya pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong bagian menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh yang namanya air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau yang namanya esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari yang namanya papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencekram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur sendiri memiliki peran penting untuk memecah makanan, melembabkan, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Lalu yang kedua ada yang namanya kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan petialitik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang memerlukan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke dalam kerongkongan. Lalu organ pencernaan yang ketiga ada yang namanya lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan
pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter porus. Sphincter porus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Lalu, organ pencernaan yang keempat ada yang namanya hati, pankreas, dan empedu. Dengan mekanisme, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga memiliki senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding halus. Lalu, organ pencernaan yang kelima ada yang namanya usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilenum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari memiliki fungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya yaitu makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut akan dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Adapun enzim-enzim yang dihasilkan pada sistem pencernaan, yang pertama yaitu pada organ mulut. Organ mulut menghasilkan getah yang namanya kelenjar saliva. Kelenjar saliva lalu getah tersebut menghasilkan yang namanya enzim, yaitu enzim amilase, mucus atau lendir, dan air, yang memiliki fungsi memecah pati atau amilo menjadi maltosa. Lalu yang kedua ada organ yang namanya lambung. Lambung menghasilkan getah yang namanya dinding lambung. Lalu dinding lambung tersebut menghasilkan enzim yang pertama, asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh bakteri, membantu protein, dan melarutkan mineral. Lalu yang kedua ada enzim renin. Berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Lalu yang ketiga ada namanya enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida.
Lalu organ pencernaan yang ketiga ada yang namanya usus halus. Usus halus menghasilkan getah yang namanya pankreas. Pankreas sendiri menghasilkan yang namanya enzim. Yang pertama, enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Yang kedua ada enzim lipase pankreas, berfungsi mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada enzim tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Lalu yang terakhir ada yang namanya enzim amilase pankreas, yang berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Lalu yang kedua ada namanya dinding usus halus. Dinding usus halus menghasilkan enzim yang namanya enzim enterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima ada enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang terakhir, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketiga ada yang namanya getah hati. Getah hati ini menghasilkan enzim yang namanya enzim empedu yang berfungsi mengelmusi lemak. Lalu kita selanjutnya akan membahas yang namanya gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan biasanya disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Adapun macam-macam gangguan sistem pencernaan, contohnya yang pertama ada sariawan. Sariawan disebabkan oleh luka, tergigit, kekurangan vitamin C, atau yang lain-lain. Yang kedua ada yang namanya gastritis yang disebabkan oleh iritasi pada lapisan mukosa lambung. Lalu yang ketiga ada yang namanya konstipasi atau sembelit. Kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Lalu yang keempat ada yang namanya diare. Feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Yang kelima ada yang namanya appendicitis, peradangan pada umba cacing. Yang keenam ada yang namanya peritonitis atau infeksi pada rongga perut. Lalu selanjutnya ada yang namanya sirosis hati, radang pada hati, dan yang terakhir ada yang namanya hemoroid atau wasir, pembengkakan pada vena di daerah anus dan lain-lain. Dan yang terakhir, upaya kita dalam menjaga sistem pencernaan. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, tidak jajan sembarangan. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.